Pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki negara Indonesia. Jepang mengaku sebagai saudara tertua untuk Indonesia. Para pribumi menyambut mereka dengan senang karena sudah mengusir Belanda dari tanah air. Namun setelah 3 bulan kedatangan Jepang, terjadi pelarangan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih dan juga dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang mulai memperdengarkan Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru. Semua orang wajib melakukan sekre, yang artinya menyembah matahari. Pejuang ini tidak mau melakukan sekre. Bendera Jepang dikibarkan, pesawat-pesawat sekutu berterbangan di langit Ibu Pertiwi. Di lain tempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para pejuang lainnya mulai menyadari bahwa Jepang bukan ingin memerdekakan Indonesia. Lalu tentara Jepang mulai melakukan invasi ke pondok pesantren Tebu Ireng. Dengan kejam mereka menembaki para santri. Mereka digiring dan dikumpulkan di tanah lapang. Para penjajah mencari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan gagah, pejuang Indonesia menyerukan jihad kepada umat muslim dan disambut dengan teriakan-teriakan takbir. Dengan bengis, tentara Jepang menembaki para santri yang tidak memiliki senjata. Tidak sampai di situ, mereka ingin membakar para santri itu hidup-hidup. Tiba-tiba, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah mengalami serangkaian peristiwa yang menghancurkan, termasuk pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, serta serangan militer dari Uni Soviet di Manchuria. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat bahwa Indonesia harus segera merdeka. Para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal karena Soekarno tidak segera mengambil keputusan dan malah ingin merundingkannya dengan PPKI. Justru, para golongan muda tidak berharap itu. Mereka takut Jepang mengetahui rencana mereka untuk memerdekakan Indonesia. Ternyata, setelah Soekarno rapat dengan PPKI, hasil yang didapat malah sebaliknya. Mereka menganggap bahwa ini terlalu terburu-buru dan pemikiran para pemuda sangat pendek, tidak memikirkan dampak ke depannya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Alhasil mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa, Mama? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Mampu, ini saat mendesak. Kenapa Mama? Mampu, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Mampu, ini saat mendesak.
Setelah Soekarno tiba di Rengas Dengklok, ia terkejut karena di sana sudah ada Hatta yang diperlakukan sama seperti dirinya. Jelas Soekarno marah dan mempertanyakan ini semua. Kemudian para pemuda menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Para pemuda kembali membujuk Soekarno untuk merdeka, tapi Soekarno tetap pada pendiriannya, masih ingin menunggu keputusan PPKI. Sedangkan para pemuda mengelak karena PPKI adalah buatan Jepang. Mereka tidak mau merdeka oleh Jepang karena para pemuda berpikir bahwa Jepang hanya berjanji manis belaka untuk memerdekakan Indonesia. Para pemuda ingin menggunakan peluang besar ini untuk merdeka di tangan sendiri, memanfaatkan kelemahan Jepang saat itu. Akhirnya setelah beberapa perdebatan, Soekarno dan Hatta setuju untuk memerdekakan Indonesia. Proklamasi kami bangsa hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi tersusun, mereka kebingungan siapa yang akan menandatangani proklamasi ini. Tidak mungkin PPKI yang menandatanganinya. Kemudian mereka merundingkan kembali hingga tercetus ide bahwa Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Baiklah, apakah kalian setuju? Setuju, Bung. Bung. Untuk Sayuti, tolong ketik ulang naskah ini. Baiklah, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh Fatmawati sang istri tercinta. Negara Jepang telah menjajah kita selama bertahun-tahun. Mari saatnya kita untuk berdiri di atas kaki sendiri. Saya titipkan kain ini untuk dijahit. Apakah kain ini harus segera dijahit, suamiku? Ya betul, karena akan dilaksanakannya proklamasi. Baik, saya akan segera usahakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia